Masyarakat di sini dulu itu kanibal. Karena kami tidak biasa di bawah tanah. Kami di suku Korowai tetap di atas pohon. Suku Korowai merupakan salah satu suku terasing yang berada di hutan belantara di Papua Selatan dan tersebar di wilayah Kabupaten Asmat, Mapi, dan Kabupaten Bovendigul. Keberadaan suku Korowai ditemukan sekitar 35 tahun yang lalu oleh sejumlah misionaris Belanda. Sejak bertahun-tahun, suku Korowai lebih memilih menutup diri di tengah hutan tanpa tersentuh kehidupan modern, bahkan mereka tidak berinteraksi dengan dunia luar. Masyarakat suku Korowai yang dahulu kala merupakan suku kanibal, hidup di atas rumah pohon dengan ketinggian sekitar 20 hingga 50 meter dari permukaan tanah. Suku Korowai hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan hanya mengandalkan alam. Ketika kami menginjakan kaki di kampung suku Korowai, tidak nampak jalan beraspal, tidak ada puskesmas maupun sekolah, dan yang terlihat hanyalah beberapa rumah pohon yang menarik perhatian kami. Tepat di bawah sebuah rumah pohon, kami menemui Paulus. Ia merupakan warga asli Korowai yang sempat ke kota untuk mengenyam pendidikan dan telah fasih berbahasa Indonesia. Saya punya nama Paulus. Saya asli orang Korowai. Saya dulu sekolah di kota. Pemuda berusia 25 tahun ini bercerita, sejak dahulu kala, warga Korowai setiap hari bermukim di atas rumah pohon dan telah menjadi tradisi turun-temurun. Kita di sini sudah biasa hidup di atas rumah pohon. Itu sudah jadi tradisi nenek moyang kita. Menurut Paulus, warga suku Korowai setiap hari menggunakan bahasa adat dan telah menganut agama Kristiani sejak misionaris Belanda menemukan mereka. Setiap hari itu masyarakat Korowai pakai bahasa adat Awiu. Ada juga yang pakai bahasa Indonesia, tapi sedikit sekali. Paulus mengungkapkan, warga suku Korowai tidak biasa menggunakan pakaian layaknya manusia pada umumnya. Tetapi mereka hanya menggunakan cawat untuk melindungi bagian tubuh tertentu. Warga Korowai itu tidak biasa pakai pakaian. Dorang hanya pakai cawat. Tapi sekarang sudah ada juga yang mulai pakai pakaian. Pemuda asli Korowai ini mengatakan, setiap hari warganya bertahan hidup dengan cara berburu dan meramu dan sangat bergantung pada alam. Kita di sini hidup dari hasil alam. Biasa kita pergi berburu rusa atau babi. Kalau mama itu biasa pangkur sagu untuk makan setiap hari. Paulus menjelaskan, dahulu kala warga suku Korowai sempat menganut paham kanibal. Namun sejak mereka mengenal agama, kebiasaan itu tidak lagi dilakoni. Masyarakat di sini itu dulu kanibal. Yang jadi tumbalnya itu yang kerasukan roh jahat. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada, karena dorong sudah kenal agama. Pria murah senyum ini menuturkan, seiring berjalannya waktu, warga suku Korowai mulai membuka diri dan kini telah bersosialisasi dengan dunia luar. Kalau sekarang ini warga Korowai sudah terbuka. Mereka sudah kontak dengan warga lain. Lantas, bagaimanakah kondisi rumah pohon suku Korowai? Kami pun mencoba menaiki salah satu rumah pohon dan bertemu pemiliknya bernama Yohanes. Pria Parubaya ini mengungkapkan, untuk membuat sebuah rumah pohon dibutuhkan waktu sekitar 1 bulan dengan kualitas kayu dan tali yang cukup baik. Ini kita buat rumah pohon ini
hampir 1 bulan ini. Ya. 1 bulan selesai. Dan yang kita buat ini, dari pohon yang kita buat ini, ada 4 caga ini, 4 pohon yang ada nih, semua nih kayu yang kuat. Tidak sembarang kayu yang kita buat. Nah, terus dia punya bahan rumah ini, itu kita potong juga, kita pilih kayu. Kita pilih kayu sama talinya. Jadi kayu yang sekarang kita pakai bikin rumah ini, itu kayu yang kelas-kelas 1. Ya, jadi dia bisa tahan sampai 5, 6, 7 tahun. Yohanes menjelaskan, pembangunan rumah pohon bertujuan untuk menangkal roh jahat, sekaligus untuk mengantisipasi adanya serangan dari suku lain. Kita bikin itu, kita pikir binatang buas, terus dari perang suku. Makanya kita bikin rumah pun di atas pohon. Jadi macam perang suku, masalah tanah adat. Nah, masalah tanah itu biasa perang Antar suku ya. Antara suku dengan suku. Jadi yang dari atas pernah turun gampang aja. Tapi kalau yang dari bawah pernah naik setengah mati. Ya, karena ada udara yang tahan. Kalau dari atas baru pernah turun, itu gampang sekali. Pria berusia 51 tahun ini menuturkan, rumah pohon biasanya digunakan sebagai tempat pesta adat bagi masyarakat suku Korowai. Berarti rumah pohon juga ini untuk ini macam ada pesta-pesta adat juga ya? Pesta-pesta adat juga ada. Ya, ini kecil-kecil. Ini kecil-kecil, ada yang lebih besar. Lebih besar ya? Iya, lebih besar. Lebih besar sekali. Itu kalau sudah lebih besar itu berarti itu undangan untuk main adat. Main adat ya? Iya, main adat. Di atas itu ya? Pesta, iya, di atas ya? Di atas, iya. Itu pesta adat. Jadi mereka bikin adat macam bungkus ulat sagu, sep babi. Mereka sudah kumpul, undang dari kampung-kampung lain. Ya, kampung-kampung lain. Yohanes menegaskan, suku Korowai sering berpindah-pindah tempat. Namun, rumah pohon akan selalu dibangun dimanapun mereka berada. Nenek moyang tunjuk itu tidak bisa lepas. Kita masih tetap buat sampai dengan sekarang. Ya. Jadi kita tidak bisa lepas. Orang tua sampai dari nenek moyang kita ke orang tua menyampaikan sama kami seperti itu. Jangan lepas rumah pohon. Itu adat. Itu adat tradisi kami orang Papua. Suku Korowai ya? Korowai. Jadi tidak boleh lepas. Namanya di Korowai tidak boleh lepas rumah pohon. Mau bikin rumah pohon harus buat. Tidak boleh di bawah tanah. Karena kami tidak biasa di bawah tanah. Kami di suku Korowai tetap di atas pohon. Di atas pohon ya? Di atas pohon. Wakil Bupati Asmat Thomas Savanpo mengungkapkan, pemerintah daerah memiliki tugas mengembangkan dan melestarikan kebudayaan termasuk tradisi rumah pohon suku Korowai. Tugas pemerintah itu membina dan mengembangkan kebudayaan. Tugas yang kedua adalah pemerintah bertugas merawat dan melestarikan kebudayaan yang sudah ada. Konservasi kebudayaan. Pemerintah daerah Asmat akan melakukan promosi agar seluruh kekayaan budaya dapat menjadi daya tarik wisatawan, terutama budaya suku Korowai. Dia harus mempromosikan kebudayaan yang ada di daerahnya. Dan saya rasa pemerintah Kabupaten Asmat sejak periode Bapak Yuven Biakai dan sekarang periode kepemimpinan Bapak Elisa Kambu, kami sudah berupaya melakukan itu secara maksimal. Suku Korowai memiliki keunikan dibanding suku lainnya di tanah Papua. Suku Korowai merupakan suku terakhir
yang sempat menganut paham kanibal. Rumah pohon suku Korowai dengan beragam adat istiadat adalah salah satu aset budaya yang tidak ternilai. Keberadaan suku Korowai tidak akan ditemukan di daerah lainnya di bumi Nusantara dan harus terus dilestarikan seperti pernyataan Paulus dari hutan belantara di ujung timur Indonesia. Suku Korowai itu tidak boleh punah. Rumah pohon itu harus tetap ada. Pernyataan tegas, suku Korowai tidak boleh punah dan suku Korowai harus menjadi salah satu objek wisata fenomenal yang dapat dibanggakan Indonesia.